santri kan kebayang aku santri itu cuma ngajar ngaji. Mungkin ngajar ngaji buka TPA di kampung-kampung gratis. Ya kan? Bener gak? Betul. Kayak mulai. Oke guys, kita balik lagi di dalam bincang-bincang santai bersama saya Putu Raya, dan ini ada Ustadz dari Pondok Pesantren Modern Al-Iman Teblian yang bernama Ustadz Miftahuddin. Ya, insya Allah nanti kita bakal bincang-bincang seputar agama santai tapi bermakna. Gimana Tat, kabarnya Tat? Alhamdulillah sehat. Dengar-dengar nih udah makin keren aja nih, di mana-mana udah punya majelis. Insya Allah. Ya. Insya Allah semua itu tergantung keikhlasan. Kalau ikhlas, insya Allah akan makin berkembang. Namun kalau didasari dengan nafsu, insya Allah akan cepat tenggelam. Oh, seperti itu. Jadi gini, mau tanya nih, kan banyak kan majelisnya Ustadz ini kan dinilai itu kan sedikit berbeda. Dalam artian bahwa saya dengar itu dibilang aliran sesat. Ini gimana ini? Padahal isinya tuh seperti apa gitu majelis itu loh. Kok bisa dinilai aliran sesat gitu? Ini biar klarifikasi ya teman-teman yang dalam satu majelis, kita dalam satu majelis itu biar paham, dan orang-orang yang di luar nanti paham bahwa kita itu tetap satu frekuensi kok sebenarnya. Sebenarnya kesalahan itu di mana gitu? Ada kesalahannya kayak gitu, sesat gitu. Jadi seperti ini. Ketika membahas tentang majelis ya jamaah pecinta sholawat, itu yang sering terkena ya bau-bau sesat kayak gitu ya. Karena yang pertama, orang tersebut itu hanya mendengar dari orang lain, tidak langsung datang dan klarifikasi, tabayun lah bahasa santrinya kan kayak gitu. Kalau sesat, apa sih yang membuat sesat kan kayak gitu. Cuman hanya dengar angin-angin yang tentunya ada satu unsur lah yang kemungkinan mungkin ada beberapa orang gitu ya. Beberapa orang yang ya kemungkinan dengan kemajuan GPS ini agak mengganjal di hatinya, kemungkinan seperti itu. Sebenarnya gini, kalau dilihat dari ini nih, ini maksudnya mungkin teman-teman dari tadi belum paham GPS itu apa sih. GPS itu majelisnya Ustadz Miftah, yang nama GPS itu adalah Jamaah Pecinta Sholawat. Kalau diulik lagi nih, kenapa sih dinamakan Jamaah Pecinta Sholawat, dan isinya itu seperti apa? Nah, ini jadi kata-kata GPS itu, saya itu melihat perkembangan anak-anak zaman sekarang dan remaja kemana-mana itu arahnya kurang tentu. Dan di mana-mana banyak kajian dan itu tidak mengakar gitu loh. Maka artinya dia itu tidak paham kemana tujuan arahnya. Nah, maksudnya gini, zaman sekarang itu zaman rusak. Banyakan orang itu nggak tahu jalan kembalinya ke Allah itu nggak tahu. Ya, makanya itu dengan majunya seperti itu, yang lagi marak sekarang itu kan orang itu kemana-mana GPS-nya. Nah itu saya maka ambil GPS. Artinya GPS itu jalan menuju kembali ke Allah. Nah itu sebenarnya seperti itu. Tapi isinya gimana isinya? Jadi jamaah pencinta sholawat itu isinya yang pertama ya kita tetap ada tausiah sedikit-sedikit ketika mau mulai. Yang biasanya kita istiqomahkan di situ adalah manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Kenapa pilih manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani? Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani untuk di wilayah Kalimantan ini sangat langka, yang pertama. Yang kedua, manaqib ini apabila dibaca dalam satu daerah maka akan menimbulkan aurat, ya menimbulkan aurat. Ya. Gimana? Barokah atau gimana? Barokah. Aurat artinya wiritan-wiritan gitu. Gitu. Kalau orang mengatakan aurat. Dan seperti itu. Kemudian kalau Syekh Abdul Qadir Jailani ini adalah seorang Sultanul Aulia, beliau Sultanul Aulia yang tidak pernah tergantikan. Nah, semuanya kita bisa lihat dengan ada kalau kirim arwah pakai Syekh Abdul Qadir Jailani, semuanya hampir bahkan masuk ke
torekoh, pasti nama beliau tetap akan disebut. Bahkan beliau kakeknya Nabi Muhammad SAW itu memuji beliau, seandainya aku ini bukan penutup Nabi, maka engkaulah penggantiku. Nah seperti itu. Makanya pengen ngambil barokah dari seorang Sultanul Aulia Syaikhul Qadir Jilani. Tapi ini kan yang tergabung dalam GPS itu sebenarnya tujuannya itu tadi ya, pengen meluruskan sebagai wadah untuk anak-anak muda Ya, rata-rata yang anak muda yang belajar. Yang tadinya mungkin belajar ilmu-ilmu yang di luar dari ibaratkan ya mungkin ilmu-ilmu yang Ya. kurang pantas gitu ya. Ilmu Nah di sini hikmah lah bahasanya. Nah di sini diluruskan. Ya. Mulai pelan-pelan hatinya diluruskan, yang tadinya nggak sholat jadi suruh sholat pelan-pelan. Nah kebanyakan ini jamaahnya seperti apa tipikalnya ini? Ya kalau dikatakan tipikal keseluruhan gimana ya, ini banyak ya, terus terang saja banyak juga yang masih awam lah ya. Dalam artian mereka juga sudah ikut dalam satu Perguruan mungkin, bisa perguruan, bisa dikatakan organisasi dan mereka paham lah. Namun organisasi itu sebenarnya tidak bisa lepas dari agama ya. Kalau semuanya organisasi landasannya meninggalkan agama, maka di situ kebanyakan itu jadi perkumpulan premanisme. Artinya tidak ada landasan agama. Mereka tidak paham mana ini haram, mana ini halal. Dan kebanyakan yang sudah senior gitu ya, itu merasa ditinggalkan. Ya karena itu tadi tidak ada landasan agama. Maka dari situ di jamaah pecinta sholawat ini disetarakan. Ya yang mana senior, mana yang baru daftar junior lah bahasanya, seperti itu disetarakan. Mereka tetap kita hormati bareng-bareng, bagaimana cara menghormati yang lebih sepuh, dan tidak ada yang merasa diabaikan gitu. Semuanya atas kekeluargaan. Dan di situ ke depan itu pengennya saya apabila ada di antara jamaah kami itu ada yang sakit atau apa, kita bareng-bareng iuran, guyup rukun. Bagaimana kalau ada satu kesulitan, kemungkinan kan mungkin bisa kita bahas bareng ketika datang, atau ada grupnya itu silakan disampaikan. Kalau memang enggak, bisa chat pribadi kepada saya seperti itu. Tapi berarti target arah dari GPS ini sebenarnya ingin meluruskan niat karena Allah. Adapun di luar dari itu hanya seandainya kemungkinan yang seringkali orang-orang kan angin berembus itu ada ilmu-ilmu yang nggak itu kan. Ilmu. Itu sebenarnya gimana? Jadi kami itu seringkali apabila sudah selesai majelis, sudah ibaratnya ada taklimnya, ada istighosahnya, di situ ada beberapa mungkin jamaah yang mempunyai keluhan. Dan situ kami lakukan sebelum masuk ke ini apa itu JRA, Jamaah Ruqyah Aswaja. Di situ kami seringkali ya ruqyah tapi ala hikmah ya. Jadi ketika ada orang mungkin kena santet atau kena apa, nah itu biasanya yang negatifnya itu kita masukkan ke mediator, mediumisasi dan sebagainya. Dan di situ ya sebenarnya nggak masalah sih. Yang penting kita punya ilmunya dan kita punya pakemnya. Artinya kita itu hanya boleh dipercaya dan tidak boleh meyakinin lah. Namanya juga jin kan 98% itu kan pasti banyak bohongnya. Nggak boleh diutamakan metode seperti itu. Tapi berarti ada ibaratkan buat pancingan kayak ilmu-ilmu yang Ustadz kasih buat jamaah, sebenarnya itu sebagai pancingan supaya mereka itu masuk dulu ke jamaah pecinta sholawat, habis itu nanti dididik secara batiniah, dalam arti itu diarahkan secara agama, secara ibadahnya, seperti itu sebenarnya atau gimana? Sebenarnya gini, dalam ilmu hikmah itu kan ada tahapannya, ada tahapan ilmu hikmah itu. Jadi kalau belajar pertama pasti yang diandalkan itu amalannya kan kayak gitu.
oh ini bisa A, B, C, D, punya fadilah seperti ini. Namun ketika sudah masuk ke jamaah pecinta sholawat itu sebenarnya bukan jadi hal yang utama. Yang utama yang sering saya sampaikan adalah kalau ada misalkan bahasa kasarnya santri yang belajar dengan saya itu, oh saya setelah baca ini bisa A, B, C, D, maka sering saya sampaikan itu bukan tujuan utama. Tujuan utamanya Tujuan utama yang mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap asma atau amal-amalan yang wiritan yang saya kasihkan itu pasti dibuka dengan bismillah, istighfar, sholawat, mendoakan kedua orang tua, mendoakan silsilah guru-gurunya yang memberi asma tersebut, dan itu insya Allah nggak melenceng dan jauhlah dari kata-kata sesat seperti itu. jadi kata sesat yang sering didengar, ini kajiannya apa majelisnya Ustadz Miftah ini sesat ini. Waduh, itu udah keluar jalur agama itu. Kan ada kayak gitu ya. Sering. Nah, makanya berarti apa jamaah dari teman-teman yang ada di dalamnya juga, ayo kita bareng-bareng apa berkampanye bahwa ini tuh jamaah yang baik kok, gitu kan. Maka dengan tindak tanduk di luarnya, dengan sosial masyarakatnya ditunjukkan supaya apa? Nanti karena ini nih saya lihat nih jamaah ini nih sebagai wadahnya orang-orang yang ya kalau saya berusaha saya nggak berilmu lah gitu kan. Nah semungkin wadahnya orang-orang yang seperti itu cocok. Tapi kan kita balikan lagi sama diri kita. Ya kan ini tugasnya jenengan itu kan ini apa namanya berat. Benar nggak? Benar, berat sekali. Berat sekali kalau ini nih ya teman-teman di mungkin yang nggak di studio ini yang lihatnya di YouTube, kita ke SP 5 Lebak Kuba itu kan jalannya jelek ya. Iya. Masya Allah itu jelek banget. Serius ini mungkin pemerintah bisa kasih dana buat perbaikan jalan. Aduh kasihan. Dakwah itu memang susah, bener nggak? Betul. Selama ini yang paling susah itu apa? Yang saya hadapi untuk berdakwah sana yang sangat menyulitkan itu meluruskan niat jamaahnya, itu yang agak sulit. Susah ya? Sulit sekali. Karena ya dari berbagai latar belakang ya kan. Ada latar belakangnya mereka yang memang awam dan tidak paham ilmu agama. Ada hanya sebagian kecil saja yang itu dari santri gitu. Jadi sangat kecil. Kalau dari santri ini agak enak. Kita poles sedikit jadi dia, ya kan? Tapi kalau latar belakangnya yang dari awam, yang bacaan sholat aja masih kemungkinan ada yang nggak paham dan sebagainya, ini ya perlu ekstra kesabaran dan apa ya, jangan rialatnya kiai ini ya kan, tirakatnya ustadznya itu, tirakatnya mujisnya atau gubesnya itu yang harus makanya bukan cuma secara itu batin juga ya benar sekali itu. Kalau hanya untuk dohir saja itu sebenarnya gini, kita bahas ya, kebanyakan orang itu kan nggak paham agama. Itu faktornya itu memang dari dunia pendidikan, benar nggak? Betul sekali. Ini pandangan Ustadz ya tentang dunia pendidikan pondok pesantren dan dunia pendidikan formal dalam artian yang SD, SMP, yang di luar pondok pesantren. Itu sebenarnya perbedaannya gimana nih dalam segi agama? Karena kan beda dong orang yang masuk pondok pesantren dan orang yang nggak nyantri sama sekali, itu kan beda. Walaupun misalkan yang satunya S2 di bidang agama, yang satunya nyantri tanpa S1, S2, tapi dia mondok 7 tahun, 8 tahun dan dia paham, itu tetap beda. Nah ini gimana? Fenomena zaman sekarang itu anak-anak kecil itu alif bata itu nggak paham. Karena apa? Karena sekarang zamannya sosial media, zamannya TikTok. Wah, anak-anak kita ini jangan sampailah, jangan jadi generasi TikToker, generasi snack video yang joget-joget nggak jelas ya kan? Nah ini gimana nih? Akar masalah itu sebenarnya apa? Kalau jenengan lihatnya? Kalau saya lihat untuk masalah pendidikan ya, yang pertama yang saya agak pahamkan di pondok pesantren. Sebenarnya pondok pesantren untuk era sekarang itu hampir hilang pondok pesantren.
Kenapa hilang? Hilang. Standar-standarnya kayak di Al-Iman gini ya. Ini sebenarnya bukan pondok pesantren sebenarnya. Kalau memang ditarik garis lurusnya pondok pesantren itu bukan pondok pesantren ini. Cuman sekolah yang ada di pondok pesantren. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Memang standarnya nggak memadai. Artinya ya kurangnya mungkin untuk diniyah kan cuma diambil pokoknya saja seperti ilmu nahwu shorof, kemudian kajian fikih. Nah, di situ setelah itu ada Al-Quran. Ini kan baru cuma 3 saja. Masih banyak yang perlu dipelajari kalau mengatakan pondok pesantren. Kebanyakan di mana-mana kan seperti itu. Sekolah yang ada di pondok pesantren, bukan pesantren zamannya sekarang. Karena mungkin zamannya beda. Beda tapi alhamdulillah ya kayak Al-Iman juga banyak menorehkan prestasi. Itu alhamdulillah di kelas Kalimantan. Makanya kalau untuk sekelasnya Kalimantan ya alhamdulillah Al-Iman ini dinilai itu punya nama, punya taring lah. Untuk kedepannya mungkin ya prospeknya insya Allah lebih baik. Karena makin kesini kan ya seperti fasilitasnya udah mulai dibangun. Tapi ini nih maksudnya gini, kalau proses pembelajaran di luar itu kan cuma 1 jam 2 jam. Tapi kalau di pondok walaupun yang sekarang yang ibaratkan nggak seperti yang dulu yang nggak full kayak salaf gitu kan, itu juga masih ibaratkan ya masih sebagai pagarnya inilah pagarnya sintang lah, ya kan? Pagar sintang. Karena sedih kan ibaratkan belajar agama 1 hari di sekolah itu berapa? 1 minggu 2 jam. Ya 1 pekannya cuman 2 jam. Itu hitungan jamnya pelajaran. Bukan 1 jam 60 menit full itu enggak. Jadi 2 jam itu jam 45 menit rata-rata. Dikalikan berapa? Kalau dikalikan 1 bulan tinggal 45 kali 4. 4 kali. Kalau matematik saya ini kurang jos. 20 4 kali 4 16. Berarti itu hanya dapat 20 jam dalam 1 bulan. Coba bayangin, Pak. Dalam 18 jam malah. Dalam satu bulan belajar agama nggak nyampe 1 hari. 18 jam. Tapi orang tua nuntutnya nanti kalau mati, kalau meninggal, ya kan bisa mendoakan orang tua, bisa kirim Al-Fatihah, bisa kirim tahlil, bisa kirim Yasin, baca Al-Quran. Aduh. Jadi anak yang soleh, ingin membahagiakan orang tua. Kalau bisa ceramah di masjid, ya kan, punya majelis. Nah, belajarnya di sekolah cuma 18 jam per bulan. Per tahun gimana? Mungkin kalau dipertahunkan mungkin nggak nyampe 4 hari atau 7 hari ya belajar agama. Yang agama itu luas. Ya, kalau seandainya belajar Iqra aja 4 hari cukup nggak kira-kira? Ya nggak cukup lah. Ya nggak cukup kan, makanya adanya pondok pesantren itu membantu sebenarnya. Sangat membantu. Makanya. Tapi kan kendalanya kebanyakan orang kayak gini. Saya mau masukin anak itu di pondok pesantren mahal dia. Kalau orang-orang yang ngomong mahal kayak misalkan Al-Iman itu mahal gitu, sebenarnya itu nggak mahal kalau menurut saya. Dengan hasil yang memuaskan nanti ya orang itu kalau ditotalkan memang mahal. Misalkan gini, kita beli motor, kita totalkan 12 juta, orang bilang mahal, tapi orang kredit ya kan bayar 500 totalnya kalau ditotal sampai 20 juta bilangnya 30, murah ya, 30 atau 30 bilangnya murah, aneh ya kan. Ibaratkan ini ada kesalahan dalam mindset cara berpikir. Bener nggak itu? Betul. Jadi solusinya gimana nih untuk motivasi untuk orang tua di rumah supaya mondok ini? Kita nggak lagi promosi Al-Iman ya, cuma kita menganjurkan untuk masuk Al-Iman. Kita nggak promosi Al-Iman loh, kita nggak lagi promosi Al-Iman, tapi kita menganjurkan masuk Al-Iman, bener nggak? Betul. Karena ya insya Allah berkah. Nanti kita tunjukkan ya. Menurut jenengan itu motivasi yang pas itu untuk wali santri itu atau untuk warga Sinta? Jadi biar kalau untuk mengatakan mahal itu
tinggal lihat sikon orangnya masing-masing. Kalau dikatakan mahal, mungkin kalau untuk yang menengah ke bawah itu tetap mengatakan Al-Iman ini mahal. Namun kalau untuk orang yang menengah ke atas, Al-Iman ini murah dan tidak masuk logika. Bayarnya cuman 700 satu bulan, udah Terus masuk ke ini SPP sekolah, sudah dapat dinia, makan, sudah dapat makan 700. Nggak ada bayar listrik, iuran yang lain sudah kos nggak nggak ada. ada ya. Kos sudah tidak ada. Maka yang mengatakan mahal kemungkinan ya saya tidak menyalahkan ya karena memang kemampuannya. Cuman kalau orang yang menengah ke atas akan mengatakan nggak masuk logika. Nggak masuk logika. Dengan apa? Pelajaran yang di sini didapat, diniyahnya dapat, sekolahnya dapat. Kemudian pendidikan ekstranya juga dapat. Di situ tidak ada pemungutan biaya lagi, misalkan masuk ke ekstra marching band, rebana itu tidak ada pungutan biaya secara itu. Hanya adanya pengglobalan saja, tidak ada seluruh langsung iuran secara khusus itu enggak ada. Dan mindset, tapi tadi gini, mindset orang itu kalau mau rata-rata mau mondokin itu lihat biaya. Itu kalau mungkin biaya mungkin ya mindset kita nggak nyalakan orang. Yang kedua itu mungkin aduh kalau udah masuk ke pondok pesantren itu nggak kayak gitu aja, dalam artian itu anak itu nggak berkembang cuma agama aja. Benar nggak kayak gitu? Iya betul. Tapi cuma agama, dididik agama aja kayak gitu ya. Iya. Sebenarnya ketika orang mengatakan masuk pondok ngapain sih, masuk pondok? Pondok itu loh kampungan. Ya. Agama nggak bisa ngasih duit. Cuman ngurusin tahlil. Paling nanti pol-pole jadi mudin kayak jadi mudin di kampungnya, mimpin tahlil dan itu betul. Sudah nggak zamannya lagi. Sebenarnya pondok pesantren itu adalah satu wadah yang memang modern pikirannya. Kenapa saya pikirkan modern? Di mana sekolah-sekolah yang di luar itu hanya memikirkan perkara dunia. Nah, sementara di pondok pesantren ini bukan hanya perkara dunia kok. Perkara akhirat saja dipikirkan. Berarti ini jauh lebih modern gitu loh. Akhirat itu lebih jauh modern. Dan di sini ada juga ketika di luaran belum megang laptop dan sebagainya, kebanyakan anak sini malah sudah pintar main laptop. Dan sudah nggak menjadi kebanggaan sih menurut saya kalau misalkan antara pendidikan tentang teknologinya ya, teknologi antara santri dan sekolah di luar gitu ya. Bahkan lebih kreatif santrinya gitu loh. Iya. Sekarang terbukti gitu. Ya, terbukti karena pandemi mereka off belajar dan daring, dan kita masih belajar. Masih bisa tatap muka. Jadi intinya walaupun masuk ke pondok pesantren nggak kalah kok sama luar. Insya Allah dari segi teknologi, mungkin persepsi mereka yang dulu belajar agama, dididiknya agama, iya dididik agama. Tapi kita juga nggak meninggalkan era reformasi. Era digital maksudnya, bukan era reformasi, era digital ya. Benar gak nih? Ini kita di depan ini kita udah ada produk nih, guys, produk. Ya, tadi ya. Alhamdulillah. Ini alhamdulillah produknya SMK. Ini kita bisa lihat nih. Produknya SMK nih. Ini kamera satu dong, kamera satu. Guys, kamera satu nih. Bato chips dari SMK Al-Iman Terpadu. Ini diproduksi oleh Bursa Santri Al-Iman. Santri Al-Iman sudah bisa memproduksi makanan ringan. Di mana produk-produk yang lain belum ada. Iya. SMK yang lain palingan kemasannya ya gitu-gitu aja. Ini asli santri, semuanya yang desain santri, dan ini harganya 10.000. Barangkali ada yang mau order silakan nanti datang ke Al-Iman dan nggak salah masuk ke Al-Iman. Bener nggak? Dan jangan lupa, ini bukan hanya Anda beli seperti ini kemudian lantas hanya dapatnya makan. Di samping dapatnya nikmat makanannya, kenyang, dan juga dapat barokahnya nyumbang ke pondok pesantren yang insya Allah jadi amal jariah yang terus mengalir. 10.000 udah enak, udah kenyang, dapat
infaknya, dapat sedekahnya. infaknya. Jadi nggak rugi lah Insya Allah nggak rugi. Nah jadi kita balik lagi nih, SMK bisa mampu menciptakan kayak gini ya kan. Iya. Nah kalah di luar, bahkan ini kan saya kan berkecimpung di SMK juga ya, di pondok pesantren. Kita sama-sama di naungan pondok, cuma beda nih, ini bagian pondoknya, ini bagian formalnya yang tadi kita bahas, bahwa nggak kalah kok masuk ke pondok. Kita support di sini, support dari segi edukasi formalnya, maupun non formalnya, dari maksudnya pondok kita dapat. Jadi seimbang. Memang santri itu harus seimbang, bener nggak? Ada yang di agama, ada yang di bagian nyupport bagian agama. Dalam artian tuh ada yang khusus agama, ada yang bagian yang sodako. Nah ini makanya nih santri Al-Iman ini diajarkan untuk berwirausaha. Karena apa? Penting nggak sih santri itu kaya? Oh, sangat penting. Kenapa sih? Penting ya, bener nggak? Penting nggak? Penting sekali. Ini kita harus bahas nih. Santri kan kebayang santri itu cuma ngajar ngaji. Mungkin ngajar ngaji, buka TPA di kampung-kampung gratis. Bener nggak? Betul sekali. Buka TPA di kampung gratis. Mondoknya 8 tahun, 9 tahun, bayarnya 750.000 kan? Bahkan ada yang 1 juta, ya kan? Atau yang mahal. Gratis. Aduh ini terlalu nih. Makanya nih, penting nggak sebenarnya buat santri itu? Sangat penting. Jadi kaya gitu kan, ibaratnya wirausaha. Gimana maksudnya jelasannya? Ya artinya santri itu kalau dibahas ya, santri itu unik. Jadi santri itu ketika semuanya baik, lihat ini SMK yang buat produk. Hanya santri yang memikirkan buat produk seperti ini ada nilai infaknya. Iya benar. Ada akhiratnya. Ada akhiratnya. Kalau orang lain mungkin buat untung doang ya. Maka saya sampaikan tadi yang di awal bahwasanya orang itu kalau sudah santri itu pikirannya jauh lebih modern. Artinya bukan hanya memikirkan dunia, akhirat terpikirkan seperti itu. Santri itu harus kaya, ya harus kaya. Santri itu biar tidak mengandalkan nanti bangun pondok mengandalkan proposal. Ya, di samping santri itu seandainya tidak mampu membuat proposal secara dohir, santri itu punya proposal langit. Bahasanya proposal langit nih. Ini jarang yang mampu dicerna oleh logika orang normal. Ya. Santri bisa. Seandainya santri tidak bisa mampu mencangkul secara dohir, mencangkul bumi, santri punya cangkul langit. Cangkul langit. Dengan cara apa? Tahajud. Ya. Bisa saja dengan cara zikir sholawat Jibril. Ada lagi banyak amalan waqiah, surat untuk pembuka rezeki itu. Maka santri wajib kaya dan kalau udah kaya kan enak bangun pondok. Dan itu yang perlu digarisbawahi, semuanya apabila dipegang santri itu aman. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Ini saja jualan seperti kecil seperti ini sudah ada infaknya, berarti kan aman ya, jadi nggak aman ya. Sudah memikirkan bukan untuk kepentingan diri sendiri, untuk memikirkan orang yang beli. Dan santri bahkan dari dulu sebelum Indonesia merdeka, ketika orang itu memikirkan bagaimana ABCD, santri bagaimana negara ini merdeka dan santri tidak bergantung pada negara. Betul. Banyak santri zaman dulu ketika mondok harus kerja dulu sebelum mondok. Mereka kerja dulu kan itu. Dan ini tidak pernah terpikirkan oleh orang umum. Orang umum biasanya kalau mau nyantri, pas mau cari ilmu, pasti mereka nggak mau, malah harusnya menjadi orang ini mengandalkan orang tua. Ya. Kalau santri zaman dulu enggak. Nah, ini hebatnya di situ. Dan di Al-Iman juga lagi dididik. Di Al-Iman juga kita satu visi sama yang dulu. Kalau bisa mengandalkan diri dalam arti itu nggak bergantung sama orang. Nanti mungkin kedepannya SMK ini yang menjadi wadah bahwa santri wajib mandiri. Kalau bisa itu bukan mondok kita yang bayar, tapi dibayar
masuk SMK Al-Iman Terpadu, mondoknya di Al-Iman. Dan nggak cocok nggak? Cocok sih. Dan cocok nih. Dan alhamdulillah Al-Iman juga bangunan tidak 100% dari pemerintah gitu kan. Artinya mandiri, banyak swadaya dari wali santri dan masyarakat yang lain, agunia di sekitar Sintang. Dan itu bahwasanya sudah menjadikan tolak ukur bahwasanya santri itu pengennya itu mandiri, enggak nyusahin pemerintah. Nah, ini kan pendidikan ini yang saya dengar-dengar kan biayanya sangat tinggi dari pemerintah. Namun ya, kenyataannya kan kita belum tahu. Gak usah dibahas nanti kita di-banned nanti kita nih. Wah, bisa. Kita nanti di-cut nanti aduh, kacau kalau udah kita ngomongin ini aja lah. Alhamdulillah kalau santri kaya aman insya Allah. Kalau orang yang punya agama itu kaya, insya Allah untuk kemaslahatan umat. Tapi kalau orang yang punya duit, nggak paham agama, akhirnya untuk kepentingan diri sendiri. Makanya kaya itu wajib. Bagi santri ya. Iya kan? Bukan hukum dari Allah ya. Iya, wajib dalam arti itu untuk makmurkan diri sendiri dan makmurkan umat, iya kan? Iya. Untuk membantu dakwahnya Rasulullah. Karena ada ustadz yang ibaratkan tuh yang memang fokusnya kan harus mengajar. Ada yang nggak punya kemampuan untuk mengajar tapi dia mampu untuk berbisnis. Ya bisnis lah, silakan bisnis. Sukseskan bisnis, nanti kalau dapat untung besar atau Allah mudahkan rezekinya, bagi sama yang lain. Saudaramu yang berjuang di jalan yang berbeda dalam arti yang kan itu kan tujuannya. Kan itu tujuannya dari Pondok Pesantren Al-Iman, makanya didirikan ada SMK, ada MA, SMP dan ini untuk mengimbangi. Jadi mungkin ini closingnya buat teman-teman dari CPS dulu nih. Closingnya ini pesannya apa nih? Ini kan udah ini nih Ustadz Miftah ini jabatannya banyak, wakil Muhammadiyah, PCNU, wakil MUI, kecamatan, bener kan? Founder pendiri nih Jamaah Pecinta Sholawat ini, founder lagi ini, pembina kajian Majelis Khairul Khalqillah di Simpang Pinang. Ini banyak benar. Ini nih kita perlu nasihat nih teman-teman. Ada lagi ketua Bakar Nusa yang belum jalan ya, intinya yang belum ibaratkan tuh masih dibentuk untuk nanti penyebarannya masih dibentuk, dalam arti belum mengibarkan sayapnya di bumi Senantang ini. Nah, itu gimana? Ya, pesan saya kepada seluruh jamaah intinya dalam belajar itu kalau mau berkembang yang pertama adalah ikhlas ya. Kalau sudah ikhlas, insya Allah nanti akan berkembang. Begitu juga saya dulu inspirasi pertama kali Jamaah Pecinta Sholawat itu sebelum ibaratnya belum lahir itu sudah biasalah sudah ada fitnah. Biasanya kalau orang sering difitnah, maka saya ketika difitnah bukan saya lantas mundur itu sedih, makin semangat karena saya ingat dengan pesan Romo Kiai Taufikul Hakim, guru saya ya Amsilati Jepara, itu mengatakan apabila kamu berjuang kok sudah awal-awal sudah dapat fitnah, itu berarti sudah dekat dengan kejayaan. Memang terbukti. Jadi sering-sering difitnah. Minta difitnah aja kalau lagi gitu. Minta difitnah, jangan gitu berarti ya. Bukan minta difitnah gitu, enggak ya. Enggak. Itu pesan buat teman-teman dari Jamaah Pecinta Sholawat. Moga yang di rumah yang nonton video ini, moga ngambil berkahnya, ngambil pelajarannya, ngambil hikmahnya. Mari kita bareng-bareng itu memperbaiki hati, meluruskan niat semata-mata itu karena Allah, pengen dekat sama Allah, takarub ya. Dan untuk teman-teman atau masyarakat Sintang yang belum mondok ke Al-Iman ini pesannya gimana? Jadi usahakan mondok, nggak harus di Al-Iman, karena santri itu yang di awal tadi saya sampaikan, santri itu apabila jadi santri, jadi apapun aman. Duduk di pemerintahan insya Allah aman.
jadi agnia, insya Allah aman karena ingat zakat. Orang gini aja sudah ingat ada infak dan sebagainya. Terus kemudian apabila jadi petani yang sukses, insya Allah juga aman karena apa? Sudah paham ini zakatnya sekian sekian. Dia paham insya Allah kemaslahatan untuk umum itu paham. Ini hak saya yang harus saya makan. Ini hak orang lain. Ini untuk anak yatim dan sebagainya, insya Allah santri itu paham yang seperti itu. Nyantri, ya. Kemudian walaupun jadi orang miskin sekalipun, ini kata-kata yang mungkin ya apa ya, jadi orang miskin kan agak anti orang zaman sekarang itu kata-kata miskin. Pengennya kaya, pengennya kaya, pengennya punya duit banyak, hidup enak gitu kan. Tapi kalau santri ada yang seperti itu pun, insya Allah kalau ibadahnya baik, terus kemudian insya Allah aman juga. Kenapa? Karena itu adalah menjadi benteng orang yang miskin itu, justru doa-doanya bisa tembus ke langit ya kan, kayak gitu. Aman kan? Tetap intinya usahakan jadilah santri dimanapun ya. Karena akhir zaman fitnah makin banyak, fitnah media sosial, fitnah ya pokoknya kacau lah. Nyantri ya, nyantri. Dan tadi Ustaz bilang nggak harus di aliman, ya bener emang nggak harus di aliman, tapi wajib di aliman. Mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan atau obrolan kita ya. Ini obrolan nggak pakai narasi, nggak pakai skrip, nggak pakai apa, pokoknya ngalir aja. Ngalir. Mudah-mudahan yang nonton ini dapat berkah, dapat hikmah. Jangan ambil sisi negatifnya, ambil sisi positifnya. Ini banyak